karena kebetulan saya ada tuntutan untuk melakukan penguatan juga kaitan tentang budaya positif. Mungkin berikutnya Bapak bisa baik Pak. Mohon Pak. Nah, kan harus di-take video. Bapak Ibu nggak bertanya. Sebelum kita lanjut ke materi tentang budaya positif, ada sedikit ice breaking dulu, ya supaya tidak jenuh. Saya akan menyampaikan satu buah kata, ya. Ketika misalkan Pak Abdi disampaikan Pak Bulan lampu, nah, berarti Bulan harus ngambil satu buah kata dengan awalan huruf U, ujungnya. Nah, oke, Bulan nyampe nunjuk beberapa orang dulu, seorang dulu untuk nyebut lagi, tapi ngambil lagi kata huruf terakhirnya. Itu huruf terakhir lampu U berarti gitu udang misalkan gitu ya. Kata aja kata. Siap ya? Siap. Oke. Kita mulai ke Pak Dadi. Siap ya? Lapor. Refleksi. Silakan Pak Dadi tunjuk siapa? Oke. Pak, satu kata yang awalnya huruf I. Ingat Iqbal nunjuk sama Pak dari sana. Tahu nunjuk Pak. Jauh boleh. Uang. G berarti bukan NG nya G. Tunjuk sabu. Atep. Tunjuk sabu. Rakan. Tunjuk. Atep nama. Ayo. G. Gajah. Tunjuk. Gajah. Bulan. Bulan tunjuk. Kumi. Tertib. Kumi. Berdendam. Baju. Bu. Udang. Oke lagi. Satu lagi ya. Ibu nunjuk satu. Buatin. Oke. Kita beri tepuk tangan untuk kita. Kalau penting dipakai tapi jangan. Baik Bapak Ibu, ada satu materi tentang budaya positif. Kenapa ini materi budaya positif ini harus disampaikan? Karena ternyata kita harus berupaya memposisikan diri ketika berhadapan dengan sesuatu. Nah ini satu pertanyaan pematik. Mungkin ini dulu pernah disampaikan juga oleh Pak Dr. Nana. Hukuman, setuju atau tidak? Hukuman dapat mendisiplinkan anak. Setuju. Setuju makanya. Kedua, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Setuju atau tidak? Setuju. Misalkan bulan itu kan bebersih di WC kan. Memberikan penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Oke. Kita lihat. Nah, ada 6 topik di sini. Yang pertama tentang disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal, teori motivasi, hukuman penghargaan, dan restitusi, keyakinan kelas, kebutuhan dasar manusia, dan dunia berkualitas. Restitusi yang pertama, 5 posisi kontrol kita sudah dulu. Kemudian ada yang disebut dengan segitiga restitusi. Disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Nah, kita mulai dari perubahan paradigma. Ini ada satu kegiatan kepala tangan. Ada A dan B. Anda dan teman-teman Bapak Ibu, misalkan mau dicoba ya. Sobeklah secari kertas kecil.
Kemudian tuliskan benda atau sesuatu yang sangat berharga untuk Anda. Ada yang coba? Coba. Ya, benda yang sangat berharga menurut Bapak Ibu. Perhiasan atau naon gitu. Apa? Iya, tadi tulis HP. Tulis. Iya, nama benda aja. Tuliskan benda atau sesuatu. Boleh. Kebanggaan sekuat mungkin oleh Bapak Ibu. Tanpa identitas. Cepat ke Bapak Ibu. Ya. Letakkan di salah satu tangan Anda dan genggam benda tersebut dengan segala upaya. Buat sebuah kepala. Teman Anda akan mencoba membuka dengan sekuat tenaga dengan berbagai cara untuk meminta Anda memberikan benda tersebut. Bisa membujuk, mengancam, menghardik, merayu, menjual apa saja yang dapat dilakukan. Kamu Sri, upayakan keunggulan bisa membuka kepala tangan. Sementara keunggulan tadi disebutkan ini berharga, nggak boleh dibuka. Cobaan dibuka. Oke, sudah ya. Pilih mana yang coba di sana. Apa yang terjadi? Ada yang berusaha mempertahankan, ada yang berusaha membuka kan? Nah, kunaon yang menjadi pertahankan. Ada yang sangat berharga. Berharga itu munculnya dari mana? Dari diri. Lanjutkan. Nah, jadi ada perubahan paradigma teori kontrol. Ya. Satu, ilusi sebetulnya bahwa guru bisa mengontrol murid. Hanya sebuah ilusi. Jadi sebetulnya motivasi yang paling baik itu adalah motivasi intrinsik dari diri. Kemudian ilusi juga bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat memanfaatkan akal. Kadang orang kan dia anaknya dia katanya perbuatan salah karunya atau bapak mani, dia terus usaha setiap tenaga untuk menyelamatkan. Apakah itu akan muncul dari motivasi diri? Tadi ada ilusi juga bahwa semua penguatan positif, efektif dan bermanfaat. Jika tadi aku menyuruh beberapa bahwa ilusi juga bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Kita sebagai guru punya hak terhadap anak, dipaksa gitu ya ceritanya. Itu sebetulnya ilusi. Nah, siapa sesungguhnya yang memiliki kontrol? Kita sebetulnya sudah terbelenggu dengan cerita stimulus respon. Kita mencoba mengubah agar orang berpandangan sama dengan kita. Mencoba memaksa agar siswa pandangannya sama dengan kita. Gitu ya. Padahal sebetulnya kita juga harus berusaha memandangi pandangan orang lain terhadap dunia. Gitu. Ya. Pilihanlah ceritanya. Perilaku buruk itu dilihat dari sebuah kesalahan, dari suatu kesalahan sebagai suatu kesalahan. Ya, perilaku buruk teh. Padahal semua perilaku memiliki tujuan. Nanti ada ceritanya lagi. Ya. Orang lain bisa mengontrol saya. Sebetulnya hanya Anda sendiri yang bisa mengontrol diri Anda sendiri sebetulnya. Dan ke bawahnya. Ya, bisa lihat Pak. Nah, sebetulnya ini ada 50 slide tapi disingkat dari situ jadi 38 slide selesai. Nilai-nilai kebajikan yang universal. Nilai kebajikan itu sifat-sifat positif manusia yang tujuan mulia yang ingin dicapai oleh setiap individu. Ternyata nilai-nilai kebajikan universal itu sudah dirangkum dalam profil pelajar Pancasila. Ya, ada beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Kemudian ada mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong dan kreatif. Semua itu menunjukkan bahwa ada kebijakan universal, kebajikan universal di sana. Nah, berikutnya. Nah, ini teori motivasi, hukuman, penghargaan, dan restitusi. Itu apa? Kita lihat. Nah, itu teori motivasi perilaku manusia. Satu, untuk menghindari ketidaknyamanan. Misalkan nih, saya nurut aturan gitu. Nah, saya dukung gitu. Itu kan motivasinya eksternal. Jadi tidak muncul dari dalam diri. Ketika aturan itu tidak ada, apakah siswa akan kembali lagi? Nah, kembali lagi.
gitu. Itu yang kedua juga untuk mendapatkan imbalan dari orang lain. Itu tadi disebutkan dengan reward ya. Jadi saya itu melakukan sesuatu, saya itu menaati aturan karena supaya karena ingin rewardnya. Ketika tidak ada reward, berarti motivasinya bukan dari diri. Motivasinya itu motivasi eksternal. Nah justru kita sebagai guru itu harus menggiring siswa supaya muncul motivasi internalnya untuk menghargai diri sendiri. Saya akan menjadi orang yang seperti apa bila saya melakukannya. Nah tugas kita justru mendorong siswa supaya muncul motivasi internalnya dalam dirinya. Gitu. Betul, susah itu tadi. Ya. Nah, terang ya? Nah, Api uyut jadi konsep merdeka menurut Ki Hajar Dewantara memang sudah ada sejak dulu. Merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap untuk memerintah diri sendiri. Ya kan merdeka kan cerita bahula muridnya cerita merdeka karena merasa terbebas dari penjajahan. Ya. Ya. Tapi ternyata Ki Hajar itu mendefinisikan bahwa konsep merdeka itu bukan hanya terlepas dari penjajah, tapi kontrol diri, kemampuan diri sendiri untuk mengontrol diri sendiri gitu. Ya. Nah, makna merdeka yang sesungguhnya itu ya. Nah, ada cerita yang dihukum oleh penghargaan. Sebetulnya penghargaan yang diberikan itu seolah-olah menjadi sebuah hukuman. Karena tadi itu ya, gitu ya. Karena mereka melakukan sesuatu sesuai aturan itu karena ada ributnya. Sehingga itu dianggap sebagai sebuah hukuman. Jadi ceritanya dihukum oleh penghargaan. Bahwa penghargaan berlaku sama dengan hukuman dalam arti meminta atau membujuk seseorang untuk melakukan sesuatu untuk memenuhi satu tujuan tertentu dari orang yang meminta. Terus ya, dorongan eksternal akan ada ketergantungan. Dampaknya dari pemberian penghargaan, satu pengaruh jangka pendek dan jangka panjang. Penghargaan ketika menghukum, kemudian penghargaan mengurangi ketepatan, penghargaan yang tidak efektif, penghargaan merusak hubungan. Berikutnya, masih lanjut. Ada penghargaan menurunkan kualitas, penghargaan mematikan kreativitas, dan penghargaan mengurangi motivasi intrinsik. Ya, sebetulnya ini kalau diulas terlalu banyak gitu. Ya, kalau di perkuliahan di Guru Penggarap itu sekitar menit 2 SKS, 2 kali 50 menit. Bentuk program kebajikan. Dalam memberikan apresiasi, pengakuan perlu diingat beberapa hal. Satu, beri pengakuan secara khusus ya kepada seseorang. Pengakuan aja, bukan hanya rewardnya. Jadi bukan reward, pengakuan bahwa tindakan yang dilakukan itu adalah tindakan yang benar. Begitu. Pengakuan secara pribadi, pengakuan kepada murid secara bergantian, pengakuan secara konsisten, dan fokus pada proses. Lebih ke prosesnya, bukan ke hasilnya. Karena kita kan lebih banyak reward itu pada hasil. Ya, tanpa memperhatikan proses. Karena memang tuntutannya masih dinilai, ada nilainya, itu nilai di akhir. Nah, contoh pengakuan. Ada kata-kata pembuka. Kemarin saya perhatikan ada nilai kebajikannya, rasa empatimu besar sekali. Pada saat situasinya apa? Pada saat menolong murid baru di kelas kita. Jadi sebuah kalimat pengakuan apresiasi kebajikan. Jadi kemarin saya perhatikan bahwa rasa empatimu besar sekali pada saat menolong murid baru di kelas kita. Jadi seolah-olah memberikan pengakuan bahwa yang dilakukannya itu adalah sebuah kebenaran, tapi tidak perlu dikasih hadiah. Gitu. Jadi hanya bentuk pengakuan aja. Nah, kata-kata. Saya menghargai kepedulianmu pada saat kamu membantu teman-temanmu di tugas kelompok. Kemudian terima kasih untuk rasa tanggung jawabmu pada saat kamu memungut kertas yang berserakan di lantai. Jadi ada bahasa pengakuan bahwa tindakan yang dilakukan itu adalah tindakan yang benar. Nah, ini yang saat ini digaungkan itu bukan hanya hukuman terus konsekuensi. Sekarang justru yang digaungkan itu adalah restitusi.
Apa sih restitusi itu? Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka. Jadi muncul dari motivasi internal, intrinsik, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi ini juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang ingin mereka tujuannya dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Jadi konsep berpikir positif itu lebih banyak balik lagi kepada potensi siswa. Jadi kita nggak memaksa anak harus begini, tapi justru kita harus bisa mendorong anak berkembang sesuai dengan potensinya. Gitu. Makanya muncul pembelajaran berdiferensiasi itu tujuannya ketika belajar di kelas si anak itu berkembang sesuai potensinya, yang berkembang secara audionya, yang berkembang secara visualnya. Untuk tatakolan lain kita harus dikembangkan dengan tatakolan. Oke, ini sedikit saja ya. Perbedaan antara hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Ini ada tidak nyaman untuk murid, itu namanya hukuman. Untuk jangka waktu yang panjang, hukuman. Kan ada mah hukuman bebersih, terus ada mah push up gitu ya. Itu menyiksa fisik kan. Nah, terus ada yang disebut dengan konsekuensi. Kemarin kita menyebutnya konsekuensi sebagai sebuah kebenaran. Ya, jadi lebih baik ngasih konsekuensi daripada ngasih hukuman gitu ya. Misalkan tidak nyaman untuk murid jangka waktu yang pendek. Terus apalagi kalimatnya? Penguatan hanya bertahan dalam jangka waktu pendek. Konsekuensi mah Anda melakukan ini, apa konsekuensinya? Lakukan gitu ya. Tapi yang terbaik itu justru restitusi. Jadi restitusi itu memberikan pilihan kepada anak. Nah, itu makanya nanti ada yang dinamakan dengan segitiga restitusi. Nanti ya. Nah, lanjut. Nah, ini ada 9 ciri restitusi. 1, bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Bahwa perbuatan itu salah, harus bagaimana, gitu ya. Memperbaiki hubungan, tawaran bukan paksaan, menuntut untuk melihat ke dalam diri. Restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Restitusi diri adalah cara yang paling baik. Fokus pada karakter bukan pada tindakan, terus fokus pada solusi. Dan yang terakhir, restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Kadang memang kita sudah suka menghardik satu orang murid, ketika masuk lagi kali itu teh si eta mah anggap jadi di dalam kelasnya itu tetap dihardik terus-terusan, sehingga munculnya bukan motivasi intrinsiknya, jadi muncul nanti ambek, dendam gitu ya. Disebutan wae tadi sekolah, disebutan wae hebat sekolah weh gitu. Gitu. Nah ini keyakinan kelas tadi sempat kita bahas sedikit karena memang ada materinya. Nah, mengapa tidak peraturan saja? Mengapa harus keyakinan kelas? Karena kan kita MPL aturan atau sebelum pembelajaran dimulai semester awal, aturan belajar dengan bapak harus begini gitu kan. Jadi ke depan kita upayakan kesepakatan, bukan peraturan. Enaknya bagaimana sehingga anak punya kesempatan untuk berbicara. Pak, saya mau begini gitu. Bu, saya maunya begini. Tapi kita sesuaikan sehingga itu bisa berkembang sesuai apa yang mereka inginkan. Gitu. Sepanjang positif. Nah, ini. Jadi konsep budaya positif itu awalnya itu dari peraturan kelas yang sangat kecil. Dianggap peraturan kelas itu terlalu memaksa sehingga dibuatkan keyakinan kelas. Yang dibuatkan keyakinan kelas sehingga kalau peraturan mah satu arah, kalau keyakinan mah 2 arah. Anak diberikan kesempatan untuk berpendapat. Saya maunya belajar seperti ini. Untuk menyebutkan belajar yang ibu mau kadek, KS kudu beres. Gitu misalkan. Nah itu ya. Jadi ketika keyakinan kelas itu sudah terpenuhi, maka akan terbentuklah sebuah lingkungan yang positif. Di
sekolah kita. Dan pada akhirnya muncul juga budaya positif. Jadi sebuah budaya positif di sekolah kita. Nah, itu. Nah ini, yang mana yang merupakan keyakinan kelas? Apakah yang sebelah itu atau sebelah ini? Ya, sebelah sana apa itu? Ah, itu lebih ke aturan ya. Yang TK itu lebih aturan. Yang ini lebih ke kesepakatan. Jadi kami dan guru dan murid yang saling menyayangi. Jadi ada unsur guru dan muridnya. Ada kesepakatan bersama. Nah. Ya. Ya. Ya lanjut. Nah, kebutuhan dasar manusia. Lanjut Pak. Jadi sebetulnya ketika ada siswa yang melanggar, itu sebetulnya ada 5 kebutuhan dasar yang tidak terpenuhi dari anak itu. Kebutuhan dasar itu apa? Bertahan hidup, rasa kasih sayang dan rasa diterima, penguasaan, kebebasan, kesenangan. Ya, ada orang yang bertahan hidup, misalkan siswa tentara jajan, jadi bekalan ke orang tuanya. Itu kan untuk mempertahankan hidupnya, ya sehingga malak lah, gitu. Terus ada lagi rasa sayang dan rasa diterima, kurang perhatian di rumah, akhirnya cari perhatian di sekolah. Nah, cari perhatian berontak lah seperti apa. Kemudian penguasaan, dia ingin merasa bahwa dirinya itu berkuasa. Nah itu, tiga lah, itu. Kesenangan, kurang senang ya, sehingga dia mencari kesenangan. Guru nerangkan, budak tatakolan, gitu ya. Dan memang senang itu. Nah gitu. Ada juga kebebasan, dia inginnya bebas, misalnya mau belajarnya tidak hanya di ruang kelas, tapi belajar di luar. Kan ada ya. Siswa yang ketika di kelas makan tinggal dicingin gitu ya, nggak mau ikut belajar dibawa keluar. Ternyata aktif. Berarti kelihatan bahwa kebutuhan akan kebebasannya tidak terpenuhi di kelas. Gitu. Jadi tugas kita mengisi ruang-ruang kebutuhan ini dalam kelas. Munculkan ini. Saya tadi bertanya itu kumaha sejajan dari masih jajan. Nah kita makanya perlu ada kesepakatan kelas itu. Jadi ketika ada siswa yang ternyata tidak jajan, semua orang peduli di dalam kelas. Nah gitu. Ya lanjutkan. Nah ini 5 posisi kita, posisi kontrol kita terhadap siswa. 1. Ini ada 5 ya. Ada identitas gagal, ada identitas berhasil, ada identitas berhasil. Yang satu kontrol dari luar, yang terakhir dari kontrol dari diri. 1 posisi kontrol kita sebagai penghukum. Ya, kadang mah kita sok mengontrol diri, memposisikan diri itu sebagai penghukum. Udah melakukan sholat push up, bersih gitu kan. Itu penghukum di mana teh? Nah gitu. Yang kedua, pembuat rasa bersalah. Kadang sekaya lemas, aku tong gitu, kumaha karunya ke orang tua gitu. Seolah anaknya jadi merasa bersalah, iyalah bersalah. Nah, gitu ya, semua merasa bersalah. Tapi apakah tindakan itu nantinya akan diulang oleh siswa? Nah, kalau memang ternyata diulang, berarti perlu ada evaluasi dari diri kita. Apa yang salah? Sehingga muncul bahwa pembuat rasa bersalah itu adalah satu hal yang salah, gitu ya. Berikutnya, posisi kita itu sebagai teman, ya, membuat alasan-alasan dengan muridnya. Ayolah lakukan ini demi ibu. Jadi bertemanlah dengan siswa. Itu, tapi motivasinya itu kontrolnya dari luar. Lebih siswa itu menaati aturan itu, menaati kesepakatan kelas itu karena kedekatannya, gitu. Kemudian pemantau, misalkan guru teh tuh tinggali aturan itu dia guru gitu. Menurut saya itu sebagai pemantau posisinya. Nah, terakhir bahwa guru itu harusnya memposisikan diri itu sebagai manajer di dalam kelas. 1, mengajukan pertanyaan apa yang diyakininya, bagaimana keyakinan kelas yang disebutkan, gitu ya. Terus menguatkan pribadi, mulai meletakkan dirinya sebagai individu yang positif, gitu ya. Caranya supaya bisa memperbaiki keadaan. Jadi lebih menuntut
Namun dia melakukan satu kesalahan, ditanya dulu apa motivasinya. Ya, misalkan siswa kasihangan kunaon atau kasihangan teh. Nah, itu motivasinya ditanyakan seharusnya bagaimana. Jadi munculnya itu bukan dari diri kita, tapi ditanya sesuatu. Kan ada orang ada kasihangan, mana kekurangan bawah. Nah, gitu ya. Ya lanjut lagi. Nah, yang terakhir ini ada kegiatan yang namanya segitiga restitusi. Kegiatan segitiga restitusi ini adalah satu kegiatan yang digunakan untuk mengatasi masalah. Jadi kita gunakan konsep ini. Nah, ada segitiga. Dimulai dari menstabilkan identitas. Apa sih kata-kata yang bisa menstabilkan diri? Setiap orang itu pasti melakukan kesalahan. Jadi bahkan ketika ada siswa yang melakukan kesalahan, misalkan ada siswa yang kesiangan, yang sebutkan lah, setiap orang itu pasti kesiangan. Ada ya, ada waktu kesiangannya. Dan kamu itu bukan satu-satunya, itu bahasanya. Jadi bukan satu-satunya, itu menstabilkan identitas. Anak misalnya membuku rewas, dicarikan umur, dan jadi lebih stabil. Gitu. Kayak batur gitu. Nah, kemudian validasi kebutuhan atau validasi tindakan yang salahnya. Ya, misalkan disebutkan, oh, kamu punya alasan mengapa itu melakukan itu. Misalkan kesiangan itu karena apa? Bisa aja ternyata kesiangan itu malah membantu orang tuanya untuk berdagang, untuk jualan, atau main game. Nah, ketika main game kan ada validasi kegiatan yang salah. Ternyata salah, gitu. Berarti harusnya bagaimana? Tanya lagi ke anak. Nah, jadi anak yang menjawab. Nah, gitu. Jadi orang hanya menuntun. Tugas kita guru itu sebagai penuntun kan. Ya, adakah efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Misalnya tadi, anaknya ternyata kasihan karena malamnya bermain game. Ya, pasti bukan hanya anak itu yang bermain game, tapi ada anak lain bermain game tapi tetap masuk ke sekolah tepat waktu. Nah, gitu. Apa yang dilakukan? Apa yang harusnya dilakukan? Apakah main game atau malam teuing misalkan, atau ketika bangun paginya seperti apa? Nah, itu. Jadi divalidasi tindakan-tindakan yang salahnya. Nah, yang terakhir menanyakan keyakinan. Baru ditanyakan keyakinan. Apa sih seharusnya dilakukan? Tapi tanya lagi ke anak. Nah, gitu. Jadi munculnya motivasinya motivasi intrinsik. Itu motivasi dari dalam diri siswa itu sendiri. Gitu. Nah, gitu. Ini kan aja kesempatan ya. Nah, gitu. Tapi kadang kita karena terlalu sering berhadapan dengan siswa seperti itu, kadang ketika ada kesiangan teh, ayo mereka berangkat bukan bahasanya ya. Tanpa kita menanyakan kenapa kesiangan teh, kamu tidur jam sabaraha gitu ya, mandi. Nah, itu namanya diajak ngawadu, berdiskusi. Sehingga munculnya solusi itu bukan dari kita sebagai guru, tapi munculnya solusi itu dari dalam diri siswa. Nah, ingat ya Bapak Ibu bahwa tugas kita itu sebagai guru untuk menuntun potensi anak sehingga berkembang sesuai dengan potensinya. Ya, bukan menuntun siswa supaya sesuai dengan apa yang kita inginkan. Itu. Jadi konsep pembelajaran merdeka itu. Jadi anak itu muncul kemerdekaan untuk berkembang sesuai dengan potensinya. Gitu. Ya, saya edit. Nah, ini lanjut. Sudah tambah kalimat dia. Oke. Sedikit refleksi aja. Apa hal baru yang mengubah paradigma pemikiran hari ini? Iya. Bapak. Jadi Bapak Ibu menyimak dari kajian, sepertinya bahwa kita adalah diupayakan seperti dokter. Diagnosa dulu, diagnosa. Ya. Jadi kalau dokter salah diagnosa, maka obatnya bukan menambah penyakit atau mungkin tidak ada apa-apa itu ada pengaruhnya seperti itu. Kalau diagnosanya bagus, terjadi itu perobatan. Gitu. Maka pada yang tadi disebut latar belakang, kenapa sudah kesiangan segala macam akan ada obatnya seperti apa? Ya. Ibu, Bapak sebagai peserta ya, saya sebagai peserta. Berikutnya,
ini akan timbul keyakinan dan diri anak itu akan memperbaiki dirinya dengan obat dirinya. Ini tuh langkah-langkah yang oleh Pak Dokter sebut adalah coaching itu dinyarikan. Coaching itu diajak dialog, pun non kejadian anak, pun non sampai seperti itu kan berdiagnosa orang. Ya, cari mungkin hanya guru hanya menyarankan dan anak menemukan solusi untuk memperbaiki dirinya. Menurut itu saya sangat. Ya. Terima kasih tadi kita yang memberikan refleksi Bapak. Dari Bapak Ibu ada yang mau memberikan refleksinya? Hal baru sama yang kita ya. Perasaan yang muncul selama mengikuti sesi ini. Ada menambahkan. Kalau tadi kata Pak Kepala kita itu sebagai dokter dan diagnosanya benar, maka insya Allah cager gitu ya. Nah tapi kalau kita jadi pasien juga, tatkala kita memposisikan jadi pasien di sini menjadi siswa, tercager ku hiji dokter berarti pindah ke dokter lain. Artinya begini Ibu Bapak, artinya kita dibutuhkan kerjasama dalam hal ini. Gitu. Kalau kita menindak seseorang tercager wae di omongan ku abdi, gitu ya. Insya Allah Ibu Bapak nusanes mah berenang biasa gitu. Nah, gitu kadinya berenang pas Bapak. Jadi dalam hal mendidik mengupayakan bahwa anak bisa cager bener singer teh, tidak hanya cager ku abdi unggul, misalnya tidak hanya cager ku kadian, siapa tahu cocok dengan Pak Slamet, siapa tahu cocok dengan Pak Dadi, siapa cocok dengan Kak Jaki misalnya. Maka dari sini kita dibutuhkan kekompakan untuk hal itu. Iya, keren ya. Tapi menyimak daripada tadi awal-awal bukannya pada yang diri pada akhirnya ketika tidak cocok dengan guru ini, siswa minta guru yang lain. Jadi berarti tantangan ya buat kita bahwa kita berupaya untuk melayani siswa dengan seluruh hati. Bahwa tadi Umi dengan singkat padat dan jelas disebutkan student center, dan memang kita harus benar-benar menempatkan posisi diri kita sebagai pelayan untuk anak. Jadi kalau bahasa Ki Hajar Dewantara itu menyebutkan bahwa guru itu mengabdi kepada kebutuhan siswa. Jadi benar-benar kebutuhan siswa itu dikedepankan. Itu benar-benar semua apa yang kita lakukan di sekolah tujuannya untuk memperbaiki kualitas pendidikan terhadap siswa. Nah, baik Bapak Ibu, terima kasih, itu saja yang bisa disampaikan. Terima kasih atas segala perhatiannya. Semoga kedepannya budaya positif ini bisa berkembang di sekolah kita. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.